Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo semuanya, gimana kabarnya? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Kita ketemu lagi di praktikum probabilitas dan statistika pertemuan ke-6. Kali ini kita bakalan membahas materi yang menurut aku itu super cool dan sangat relevan dengan dunia kerja nantinya, yaitu Bayesian Statistics and A/B Testing. Nah, kita bakalan mempelajari nih statistika yang digunakan dalam pengambilan keputusan di dunia nyata, dari menentukan desain website yang lebih baik sampai memutuskan strategi marketing yang efektif. So trust me, ini tuh bakalan sangat berguna kalau kalian nantinya bakalan kerja di startup atau perusahaan teknologi. Jadi nggak usah banyak basa-basi, langsung aja kita berkenalan dulu ya dengan statistik Bayesian ini. Statistik Bayesian adalah pendekatan dalam statistik yang menggunakan konsep probabilitas bersyarat untuk memperbarui keyakinan atau pengetahuan kita berdasarkan data baru. Jadi sebenarnya ini tuh udah sering kalian pakai konsepnya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Contohnya gimana? Contohnya coba kalian bayangkan deh, situasi dimana kalian mau order makanan online dari restoran baru, terus kalian lihat nih reviewnya 4,5/5 bintang. Nah, itu adalah 4,5/5 bintang adalah keyakinan awal kalian. Terus teman kalian datang nih, bilang, rasanya biasa aja bro, gitu. Nah, itu adalah data baru. Setelah mendapatkan data baru itu, kalian bakalan keyakinan kalian bakalan berubah mengenai restoran itu kan. Nah, itu adalah konsep secara sederhananya ya, secara sederhana konsep dari statistik Bayesian ini ya. Nah, kita memperbarui keyakinan berdasarkan informasi baru. Atau contoh lain yang mungkin lebih relatable dengan kalian, itu dimana waktu kalian mungkin pertama kali belajar algoritma, pasti kalian berpikir, aduh susah banget nih pasti gitu. Nah, tapi setelah kalian belajar, mungkin aja keyakinan kalian kan udah berubah kan, seperti ternyata nggak sesulit yang dibayangkan nih gitu. Nah, itu adalah statistik Bayesian ya guys. Nah, sekarang kita bakalan bahas nih tiga komponen di statistik Bayesian ini. Itu ada prior, likelihood, sama posterior. Nah, prior ini itu adalah keyakinan awal kita sebelum melihat data. Ini seperti prasangka atau dugaan awal kita. Kayak tadi dari contoh yang kita mau pesan makanan online, priornya adalah ketika kita melihat reviewnya itu 4,5/5 bintang. Terus likelihood itu seberapa cocok data yang kita temukan dengan hipotesis kita, atau seberapa mungkin kita melihat data ini jika hipotesis kita benar. Posterior itu keyakinan kita yang udah diperbarui setelah melihat data, atau ini adalah hasil akhir yang kita cari. Kalau dari contoh tadi, posteriornya adalah ketika teman kita bilang makanan di restoran itu biasa aja, terus kita berubah pikiran mengenai restoran itu adalah posteriornya. Terus kalau misalnya kalian mau lebih gampang ya ingatnya, itu ya anggap aja prior itu keyakinan sebelum, likelihood itu cocoknya dengan data hipotesis, cocoknya data dengan hipotesis, terus posterior itu keyakinan sesudahnya. Oke guys, next kita bakalan membahas mengenai rumus dari statistik Bayesian ini, yang mana rumusnya adalah peluang A terjadi jika B diketahui sama dengan peluang B terjadi jika A diketahui dikali peluang A per peluang B. Kita coba masukkan layak untuk contoh yang sederhana yang mungkin relatable sama kalian. Misalnya nih, kalian main PUBG, terus kalian dengar suara langkah kaki. Nah, probabilitas ada musuh di sekitar itu adalah PA-nya sama dengan 0,3 alias 30%. Nah, lalu probabilitas memang ada musuh, probabilitas kita mendengarkan langkah kaki dan beneran ada musuh itu adalah 0,9. Ya, jadi kita dengar langkah kaki dan emang ada musuh itu 0,9 atau 90%. Terus ada data lain nih. Datanya misalnya, ini maaf ya kalau tulisannya jelek.
misalnya ini ya, probabilitas kita dengar langkah kaki tapi nggak ada musuhnya ya, tuh kita punya 0 alah itu adalah 0,2 atau 20%. Lalu peluang atau probabilitas nggak ada musuh itu 0,7. Nah, dari data-data ini kita harus hitung peluang B-nya dulu ya, yang mana rumusnya adalah peluang B sama dengan peluang B terjadi jika A diketahui dikali peluang A dikali peluang B jika negasi A diketahui dikali peluang negasi A. Maka hasil yang kita dapatkan untuk peluang B adalah 0,41. Nah, jadi posteriornya adalah posteriornya aku buat di sini aja ya. Posteriornya adalah 0,66. Berarti kalau kalian dengar langkah kaki, probabilitas ada musuh di sekitar kalian tuh adalah 66% ya. Dengan probabilitas segitu, kalian bisa mikir nih kalian mau fight atau flight. Itu keputusan yang bisa kalian ambil berdasarkan perhitungan Bayesian ini ya. Sekarang kita bakalan ngelihat perbedaan antara dua pendekatan statistika ya, dimana itu ada Bayesian sama frequentis ya. Nah, kalau Bayesian itu parameternya variabel acak dengan distribusi probabilitas, sedangkan kalau frequentis itu nilainya tetap yang tidak diketahui. Terus Bayesian itu berbasis keyakinan subjektif, sedangkan frequentis itu berbasis frekuensi jangka panjang. Bayesian pakai prior dan update terus, sedangkan frequentis itu hanya lihat data saat ini aja, dan dia nggak menggunakan prior ya. Nah, untuk outputnya Bayesian itu distribusi probabilitas atau posterior, sedangkan kalau misalnya frequentis itu hasilnya nilai tunggal plus p-value ya. Ini ibaratkan pendaki gunung. Bayesian itu pendaki yang mempertimbangkan perkiraan cuaca sebelumnya plus info terbaru dari BMKG. Kalau misalnya frequentis itu cuman lihat langsung nih dari kondisi cuaca saat mau mendaki. Jadi menurut kalian dari itu mana sih yang lebih baik? Tentunya itu tergantung situasi dan kebutuhan kita ya. Jadi sama kayak kita milih framework coding, itu kan gak ada yang selalu terbaik ya untuk semua kasus pastinya gitu. Oke guys, jadi selanjutnya kita bakalan lanjut ke pengimplementasian kodenya menggunakan Python. Jadi buka dulu Jupyter Notebook kalian, dan setelah terbuka jangan lupa import dulu library-nya. Oke, setelah diimport library-nya kalian run kan, dan habis itu kita bakalan buat sumbu X. Sumbu X dari 0 sampai 1 sebanyak 100 titik. Mungkin bisa kalian ikutin ya. Nah, lalu kita ambil priornya atau pendapat awal sebelum melihat data dengan distribusi beta 1,1, yang artinya semua nilai dari 0 sampai 1 dianggap sama besar kemungkinannya alias nggak berat sebelah. Nah, selanjutnya misalnya kalian mau lempar koin 10 kali dan hasilnya 7 kali muncul kepala, maka kita update pendapat kita menjadi 8,4. 8 karena 7 head ditambah 1 dari prior, dan 4 itu karena 3 tail tambah 1 prior ya.
Kan tadi muncul 7 kepala ya, berarti kan sisa 3 dari 10 kali lemparan gitu guys. Nah ini tuh disebut posterior atau pendapat setelah melihat data. Terus kita gambarkan lah kedua garis itu. Garis pertama itu garis biru, nantinya itu adalah prior beta 1,1, dan garis oranye itu untuk posteriornya yang 8,4. Itu adalah puncak di sekitar 0,7 karena 7/10 lemparan adalah kepala. Maka ketika kita run, output yang keluar adalah seperti ini, yang mana garis biru itu datar. Ini itu adalah priornya. Jadi sebelum tahu apa-apa, semua nilai itu dianggap memungkinkan. Terus garis oranye ini adalah posteriornya, yang bentuknya ini kayak bukit ya, dan puncaknya itu ada di 0,7. Artinya setelah melihat data, kita jadi percaya bahwa peluang muncul head itu sekitar 70%. Begitu guys. Oke, selanjutnya kita bakalan membahas A/B testing, yang mana A/B testing adalah metode eksperimen untuk membandingkan dua versi A dan B dari sesuatu. Misalnya desain website A versus B, tombol hijau A versus Selanjutnya kita bakalan bahas A/B testing, yang mana A/B testing adalah metode eksperimen untuk membandingkan dua versi A dan B dari sesuatu. Misalnya desain website A versus desain B, tombol hijau versus tombol merah, atau email versi lama versus email baru. Nah, tujuannya adalah melihat mana yang lebih efektif dalam mencapai target, misalnya dari jumlah klik, pembelian, atau konversi. Untuk ini kita langsung aja ke implementasinya juga dengan Python ya. Sebagai contoh, misalnya kelompok A itu ada 30 orang yang sukses dari 100 orang. Lalu di kelompok B ada 45 orang sukses dari 100 orang. Jadi misalnya ini hasil dari dua versi iklan atau desain. Lalu kita mau tahu apakah versi B lebih baik secara signifikan ya. Nah, terus kita hitungkan proporsinya. Yang mana ini adalah proporsi keberhasilan A ya, 30/100 ya ini, dan proporsi keberhasilan B adalah 45/100. Nah, lalu kita gabungkan proporsi dari A dan B itu kita gunakan dengan hitungan error. Tadi lupa dirankan. Kita rankan. Nah, selanjutnya kita menghitung standar errornya ya, yang menunjukkan seberapa besar sih kemungkinan perbedaan proporsi ini hanya karena kebetulan atau bukan karena beda nyata. Jadi semakin kecil SE-nya nantinya, semakin yakin kita terhadap hasilnya. Lalu kita juga membuat Z-core-nya. Z-core ini mengukur berapa jauh perbedaan proporsi A dan B dari 0 ya. Nah, terus kita ubah Z-core-nya ini menjadi p-value ini ya, yang kemungkinan perbedaan antara ini terjadi hanya karena kebetulan. Jadi ketika kita run, maka nih ya, Z-core-nya itu tadi min 2,19, yang artinya cukup jauh ya. Dan tanda minus artinya proporsi A lebih kecil dari B. Terus untuk p-value-nya itu 0,0285, artinya cuma 2,85% kemungkinan hasil ini muncul secara acak. Nah, jadi terus karena p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, ya kita runkan aja ya. Nah, maka itu ada perbedaan signifikan antara A dan B. Oke, jadi mungkin segitu aja materi kita
di pertemuan ke-6 ini. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, silakan tanyakan di grup chat atau chat pribadi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. See you.